Halo anak-anak, assalamualaikum. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan matematika. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama tentang bilangan prima, yang kedua adalah faktor prima, yang ketiga adalah faktorisasi prima, dan yang terakhir adalah tentang KPK dan FPP. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, oke anak-anak, silahkan kalian simak video pembelajaran ini atau penjelasan dari Bu Guru dari pertama hingga akhir ya, agar kalian bisa memahami tentang materi kita hari ini. Oke? Nah, yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang bilangan prima. Ya, apa itu bilangan prima anak-anak? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, masih ingatkah kalian apa itu faktor? Ya, faktor adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Itu adalah faktor. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan prima itu hanya bisa dibagi habis oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Sampai di sini paham ya? Nah, agar lebih paham, silahkan kalian perhatikan contoh-contoh tentang bilangan prima berikut ini. Contoh bilangan prima itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan prima itu hanya bisa dibagi habis oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, untuk penjelasannya silahkan kalian simak ya. Yang termasuk bilangan prima itu kan tadi 2, ya kan? 2 adalah bilangan prima karena 2 itu bisa dibagi habis oleh bilangan 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 bisa dibagi habis oleh bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 2 yang hasilnya 1. Kemudian tadi contoh bilangan prima yang lainnya angka berapa anak-anak? Ya, kita pakai angka 7. Nah, angka 7 itu juga termasuk bilangan prima karena 7 dapat habis dibagi dengan bilangan 1 yang hasilnya 7, dan 7 juga habis dibagi oleh bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 7 dan hasilnya adalah 1. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi, ya ini 2 dan 7 itu termasuk bilangan prima yang memiliki 2 faktor. 7 juga memiliki 2 faktor. Paham ya? Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu yang bukan bilangan prima. Angka berapa saja anak-anak? Ya, angka 1. 1 itu bukan bilangan prima karena 1 hanya bisa dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 1. Nah, 1 itu hanya memiliki, angka 1 itu hanya memiliki 1 faktor. Jadi, angka 1 itu bukan termasuk bilangan prima. Seperti itu. Nah, bilangan prima itu kebanyakan adalah bilangan ganjil. Tetapi tidak semua bilangan ganjil itu termasuk bilangan prima ya anak-anak. Nah, contohnya yaitu 9. Angka 9 itu bukan bilangan prima. Karena apa anak-anak? 9 itu bisa dibagi dengan 3 angka. Yang pertama, 9 bisa dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 9. Kemudian 9 bisa dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Nah, kemudian 9 bisa dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 1. Maka 9 itu bukan bilangan prima karena 9 itu memiliki 3 faktor. Sedangkan bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor saja. Sampai di sini paham ya anak-anak? Ya, semoga kalian paham ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi faktor prima.
faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Contohnya, nah agar lebih jelasnya itu ada contohnya. Contohnya seperti ini. Misalnya ada soal, tentukan faktor prima dari bilangan 12. Nah, bagaimana cara mencari faktor prima dari bilangan 12? Kita bisa menggunakan tabel seperti ini. 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Maka faktor primanya berapa saja? Seperti itu. Berapa? Iya, faktor primanya adalah 2 dan 3. Jadi, bilangan 12 ini hanya memiliki 2 faktor prima, yaitu angka 2 dan angka 3. Sampai di sini paham? Insya Allah paham. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Ya, faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, cara menentukan faktorisasi prima itu dapat menggunakan pohon faktor. Apa sih Bu pohon faktor? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kalian diminta untuk mencari faktorisasi prima dari bilangan 24. Maka kita gunakan pohon faktor. Pohon faktor itu bentuknya seperti ini. Iya. Kita buat garis seperti itu. Kemudian 24 kita bagi dengan angka berapa? Dari angka yang terkecil dulu. Ya. 24 itu bisa kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 12, seperti ini ya. Nah, kemudian 12 ini masih bisa dibagi lagi atau tidak anak-anak? Iya, masih bisa dibagi lagi. Dibagi dengan angka berapa? Ya, angka 2. Hasilnya adalah 6. Nah, kemudian angka 6 ini bisa dibagi lagi atau tidak? Masih bisa. Dibagi dengan angka berapa? Bisa dibagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 3. Nah, seperti ini cara menggunakan pohon faktor. Nah, langkah selanjutnya kalian tentukan bilangan prima dari 24 ini. Bilangan primanya berapa saja? Iya, 2. 2. 2 dan 3. Nah, 2, 2, 2, dan 3 ini merupakan bilangan prima dari 24. Nah, jadi faktorisasi prima dari 24 adalah berapa? Kan kalau faktorisasi prima itu kan menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian. Bentuk perkalian bilangan prima. Maka bilangan prima ini yaitu 2 kita kali dengan 2 kita kali dengan 2, dan dikali lagi 3. Nah, ini merupakan contoh faktorisasi prima dari angka 24. Nah, kemudian kita persingkat lagi menulisnya. Karena di sini 2-nya ada 3, maka kita tulis dalam bentuk kuadrat, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Seperti inilah bentuk faktorisasi prima. Nah, sampai di sini paham? Ya, paham ya? Nah, kemudian kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Nah, KPK dan FPB ini ada hubungannya dengan bilangan prima, faktor bilangan, dan kelipatan bilangan seperti itu. Nah, kita masuk ke KPK dulu. Apa sih KPK? Ya, KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil.
Nah, cara menentukan KPK yaitu dengan menggunakan pohon faktor dan juga bisa menggunakan teknik sengkedan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Pohon faktor yang tadi itu ya. Nah, jika kita mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor, nah KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah pangkat yang terbesar. Nanti ada contohnya. Kemudian, jika menggunakan teknik sengkedan, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Contohnya ada. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh cara mencari KPK. Misalnya ada contoh soal seperti ini. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Maka penyelesaian yang pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu faktor dari 28 dengan pohon faktor. 28 kita bagi dengan angka berapa? Nah, dari angka yang kecil, 2. Kita bagi dengan angka 2 dulu. Hasilnya adalah 14. Nah, 14 ini masih bisa kita bagi lagi dengan angka berapa? Ya, dengan angka 2. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Maka, hasilnya untuk faktor 28 adalah seperti ini. Kemudian yang kedua kita cari faktor 42. 42 kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah berapa? 21. Nah, 21 ini bisa kita bagi dengan angka 2 atau tidak? Ya, nggak bisa. Kalau dibagi dengan angka 3, bisa. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 juga sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, setelah ketemu faktor seperti ini, ketemu faktor 28 dan 42, maka kita tulis faktorisasinya. Yang pertama kita tulis faktorisasi dari 28. Ya, 2 kali 2 kali 7 sama dengan 2 pangkat 2. Pangkat 2-nya dari mana? Karena 2-nya di sini ada 2, maka pangkatnya 2 dikali 7. Kemudian, faktorisasi 42, yaitu 2 dikali 3 dikali 7. Nah, ini baru ketemu faktorisasi prima dari 28 dan 42. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian tentukan faktor prima yang angkanya sama. Dicari faktor prima yang angkanya sama. Kemudian ambil bilangan dengan pangkat terbesar. Nah, di sini kan dari 28 kan ada 2 pangkat 2 dikali 7. Dan 42 itu kan hasilnya 2 kali 3 kali 7. Nah, di sini angka yang sama mana? Faktor prima yang angkanya sama kan 2 pangkat 2 sama 2 ini. Dan 7 di faktorisasi 28 dan 7 difaktorisasi 42. Maka kita ambil yang pangkatnya terbesar. Yang pangkatnya terbesar adalah 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 dikali 7. 7-nya pilih salah satu, terserah. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jika ada angka yang tidak sama, maka tulis semuanya. Di sini contoh angka yang tidak sama adalah 3, maka 3 itu ditulis. Nah, barulah ketemu. Jadi, KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya adalah 84. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dengan teknik sengkedan. Misalnya, yang tadi kan dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang dengan teknik sengkedan. Nah, kalau teknik sengkedan itu seperti ini. 28 dan 42 kita taruh di kotak nomor kedua seperti ini. Nah, kemudian 28 dibagi 2 bisa nggak? Bisa, hasilnya 14. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 28 dibagi 2 hasilnya 7. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 28 dibagi 3 hasilnya
7, 42 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, kemudian 28 dibagi 7 hasilnya 1, 42 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, kalau dengan teknik sengketa itu KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. Faktor prima pembagi yaitu yang ini, 2, 2, 3, dan 7. Nah, jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Sama dengan 84, seperti itu. Ini kalau dengan menggunakan teknik sengketan. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan atau lebih adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, sama halnya dengan KPK, FPB juga dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor. Nah, dengan pohon faktor, itu FPB dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau KPK itu kan dengan pangkat yang besar, nah kalau FPB itu kebalikannya, dengan pangkat terkecil. Nah, untuk lebih pahamnya, silahkan kalian simak contoh menentukan FPB berikut ini. Nah, misalnya ada contoh soal tentukan FPB dari 45 dan 50. Maka yang pertama adalah apa? Kita cari faktor dari 45. 45 bisa dibagi dengan angka berapa? Angka 2 bisa atau tidak? Tidak bisa, maka kita bagi dengan angka 3. Hasilnya adalah 15. 15 kita bagi dengan angka berapa? Angka 3, hasilnya adalah 5. 5 sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian, kita mencari faktor dari 50. 50 kita bagi dengan angka 2, hasilnya adalah 25. 25 bisa dibagi dengan angka 2 atau tidak? Iya, nggak bisa. Langsung 25 dibagi dengan 5. Karena 25 dibagi 3 juga tidak bisa, dibagi 4 juga tidak bisa, maka harus dibagi dengan angka 5, hasilnya adalah 5. Nah, setelah ketemu faktor-faktornya seperti ini, maka kita tulis faktorisasinya seperti ini. 45 faktorisasinya adalah 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Pangkat 2-nya dari mana? Dari sini. Karena 3-nya ada 2, maka kita pangkatkan 2. Seperti itu. Kemudian faktorisasi 50 yaitu 2 dikali 5 dikali 5. Maka 2 dikali 5 pangkat 2. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya yaitu kalian tentukan faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, berapa faktor prima yang sama? Dicari faktor prima yang sama. Di sini yang sama itu kan 5 dan 5 pangkat 2. Nah, kemudian kita cari yang pangkatnya terkecil. Yang pangkatnya terkecil berarti yang mana? Yang 5, angka 5 saja seperti ini. Maka, atau jadi, FPB dari 45 dan 50 adalah 5. Nah, karena di contoh soal tersebut, faktor prima yang nilainya sama dengan pangkat terkecil itu hanya ada satu angka, yaitu angka 5, maka ditulisnya hanya angka 5 saja. Tetapi, jika di soal lain kalian menemukan faktor prima yang nilainya sama dengan pangkat terkecil itu ada 2 angka, maka kalian tulis kedua-duanya seperti itu. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru akan memberikan contoh lagi untuk mencari FPB.
Nah, misalnya ada contoh soal seperti ini. Tentukan FPB dari 45 dan 60. Maka penyelesaiannya kita gunakan pohon faktor. Kita cari dulu faktorisasi prima dari 45. 45 kita bagi dengan angka yang kecil. Kita bagi dengan angka 2, bisa atau tidak? Ya, tidak bisa. Kita bagi dengan angka 3. Hasilnya adalah 15. Kemudian 15 kita bagi dengan angka 3. Hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya kita cari faktorisasi dari 60. 60 kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 30. Kemudian 30 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Nah, 15 kita bagi dengan angka 3, hasilnya adalah 5. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka kita tulis faktorisasinya. Kita tulis terlebih dahulu faktorisasi 45, yaitu 3 dikali 3 dikali 5. Atau sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Pangkat 2-nya tahu ya dari mana? Karena di sini 3-nya ada 2, maka kita pangkatkan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktorisasi dari 60, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, masih ingat? Setelah itu kita cari apa? Kita cari faktor prima yang nilainya sama, yaitu 3 dan 5. Nah, setelah ketemu faktor prima yang sama, yang nilainya sama, kemudian apa langkah selanjutnya? Iya, langkah selanjutnya yaitu kita cari yang pangkatnya terkecil, yaitu yang mana? Yang 3 dan 5. 5-nya ini pilih salah satu saja ya. Nah, jadi FPB dari 45 dan 60 adalah 3 dikali 5. Hasilnya adalah 15. Seperti itu. Paham ya? Oke. Di sini ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang artinya adalah apabila kita menginginkan keberhasilan, maka kita harus berusaha terlebih dahulu. Jika kita hanya diam saja dan tidak berusaha, maka keberhasilan itu tidak akan datang pada kita. Nah, intinya itu jika kita ingin mendapatkan keberhasilan, kita harus berani bersusah payah terlebih dahulu. Nah, setelah itu maka kesenangan dan keberhasilan itu akan datang kepada kita. Seperti itu anak-anak. Nah, sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.